2024. Ya, Natal pertama di tahun 2024, Natal bersama dengan orang Majus. Mari kita lihat, dan ini bukan berarti bahkan sering kali sudah kita dengar, tapi saya berharap bahwa hari ini juga bisa memberkati kita. Natal orang Majus dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita baca secara bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua lima kepala dan bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat dari di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Iya, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal itu apa arti Natal? Natal itu artinya apa? Lahir. Makanya ada nama Natalia kalau dia lahir di bulan Natal, Christmas dan sebagainya. Nah, jadi Yesus lahir. Yesus lahir. Berita ini berkumandang. Berita ini tersiar, ya. Yang pertama sekali bertemu dengan Yesus itu adalah gembala. Karena pada waktu mereka mendengar berita itu, malaikat Allah berbicara kepadanya. Lalu kemudian mereka cepat-cepat ketika dia mendengar, sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka kemudian cepat-cepat itu pergi, meninggalkan kawanan domba mereka dan pergi untuk bertemu dengan Yesus. Natal orang Majus, dia juga ingin bertemu dengan Yesus. Waktu mereka melihat bintang itu, mereka mengerti bahwa ini ada
besar yang lahir. Ada raja yang besar, yang istimewa menurut pengetahuan mereka. Karena orang-orang Majus ini adalah ahli filsafat, dia itu ahli perbintangan, dia juga ahli kesehatan, ahli pendidikan dan sebagainya itu, sehingga dia bisa memahami kalau ada bintang yang spesial itu ada raja yang lahir. Jadi itu pemahamannya itu membuat dia mencari-cari dan ingin menemui dan ingin menyembahnya, mengakuinya sebagai raja di atas segala raja. Nah, jadi waktu itu peristiwanya sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Berarti yang memimpin pada waktu itu di Yudea, di Betlehem, Yudea adalah Herodes. Nah, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi orang-orang timur ini bisa dikatakan dalam bagian Persia yang hari ini adalah Iran. Berangkat ke Yerusalem, bertanya, pasti kalau seorang raja lahirnya di mana? Di istana. Itu dalam pemahaman mereka. Siapakah dia? Maka orang-orang Majus datang ke Yerusalem, ke istana raja, bertanya kepada Herodes dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi keinginan kerinduan daripada orang Majus ini adalah datang untuk menyembah Yesus. Kenapa dia mau menyembah Yesus? Menyembah dia yang lahir itu, ya, menyembah dia yang lahir itu. Coba lihat dulu sebentar Mika pasal 5 ayat 1. Mika pasal 5 ayat 1. Ada apa katanya di sana? Mika pasal 5 ayat 1. Coba baca agak keras sedikit. Di 1, 2, 3. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Iya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, kota yang kecil, di mana hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Kalau kita mengingat kembali anak-anak Israel, anak-anak Yakub itu, salah satu di sana antara Yehuda. Ini adalah merupakan suku yang kecil, kota yang kecil, Betlehem Efrata. Kalau kami pergi ke Kemerahan, itu adalah kampung yang kecil. Itu Kemerahan, dusun Kemerahan, desa apa itu? Tanjung Gunung, kecamatan Seli, Kabupaten Langkat. Kalau misalnya orang tinggal di Stabat atau tinggal di Binjai, itu masuk peta kota Binjai, ya. Tapi kalau orang tinggal di Kemerahan nggak masuk peta. Kalau tinggal di Bulukumpal nggak masuk peta. Tinggal di Talun, Kampung Antara, nggak masuk peta. Makanya dulu Ibu Malina katakan, aku yang dari kampung yang kecil dipanggil oleh Tuhan untuk
oleh Tuhan. Luar biasa. Memberitakan Injil, bahkan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Makanya dikatakan dalam dialah singa dari Yehuda, gitu ya. Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Singa dari Yehuda. Singa itu punya taring, punya kekuatan untuk membebaskan orang-orang berdosa dari kutuk dosa, dari hukuman dosa yang kekal itu. Singa dari Yehuda itu Yesus, suku Yehuda, lahir di Betlehem di Efrata, kota yang kecil. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Dan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan pemerintahannya tidak akan berakhir, kerajaannya tidak akan berakhir, kerajaan Firaun akan berakhir, Herodes akan berakhir, pemerintahan ini akan berakhir. 5 tahun ke depan pemerintahan yang hari ini, mulai dari pusat sampai dengan ke daerah, ada masanya, berakhir semuanya. Tapi pemerintahan daripada raja dan segala raja ini tidak akan berakhir. Oleh sebab itulah pengenalan pengetahuan daripada orang-orang Majusi, pendidikan pengetahuan yang mereka miliki itu, mereka memahami bahwa kalau ada bintang yang seperti ini, bintang yang besar ini, ada yang lahir, orang yang khusus. Dia bukan raja sembarang raja, tapi dialah raja di atas segala raja. Siapakah dia? Oleh sebab itu dia pergi ke Yerusalem. Mereka pergi ke Yerusalem untuk bertanya, untuk menemui. Kalau itu memang ada, kami akan menyembah kepadanya. Kami tidak akan menyembah kepada dewa kami, karena mereka juga punya dewa. Mereka menyembah kepada Allah yang benar. Sekalipun mereka memiliki pengetahuan yang tinggi. Makanya kadang-kadang melayani orang pintar sulit, tapi kadang-kadang lebih gampang juga orang pintar. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, ya gua pemimpinnya begini saja. Tapi kalau orang yang mau belajar, yang pintar itu mau belajar, mereka akan menggali dan menggali di mana kebenaran ini. Nah, jadi orang-orang Majus ini datang ke Yerusalem. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Natal orang Majus, satu komitmen dalam dirinya itu adalah kami mau datang untuk menyembah dia. Yang lahir itu, yang datang itu. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ayat 3 mereka perhatikan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejut dialah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, yang lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mesias itu adalah yang diurapi, yang ditetapkan oleh Allah menjadi raja yang tiada berkesudahan. Dia raja waktu itu. Jadi kalau ada raja yang akan lahir, yang akan menggantikan, dia akan lengser, jabatannya akan lengser, dia akan lengser pada jabatannya itu. Dia kasih, nggak tahu apakah waktu itu Herodes baru diangkat, nggak tahu juga ya. Tapi biasanya kalau pemerintahan kerajaan biasanya turun temurun. Nah, dia kasihan, dia ini takut jabatannya itu akan diambil alih oleh orang lain. Raja yang baru lahir itu pula yang menggantikan, kan gitu ya.
aneh, kan begitu ya. Oleh sebab itu mengumpulkan imam-imam kepala orang-orang Yahudi yang tahu apa? Kitab suci. Karena mereka itu beragama Yahudi. Kalau tadi mereka beragama Zoroaster, penyembah dewa-dewa. Gak ada di kitab mereka. Tapi dengan situasi yang ada, dengan alam yang ada, mereka belajar bahwa ini ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang luar biasa yang akan lahir, penguasa di bumi. Begitu. Nah, jadi dikumpulkanlah semua imam kepala. Maka dikumpulkanlah semua imam kepada kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ahli Taurat, ahli kitab, imam kepala, pemimpin-pemimpin ibadah, para penatua, para pendeta, gitu kira-kira ini, yang rajin baca kitab suci, yang mengerti tentang kitab suci. Mereka berkata kepadanya, diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi enggak melulu itu oleh karena bintang itu ya, enggak melulu karena bintang itu. Tapi Herodes kembali membaca kitab suci orang Yahudi, Taurat. Apa yang dikatakan Nabi? Tadi sudah lihat tadi ya, apa katanya? Maka dikumpulkan tadi, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Judea. Di situ dilahirkan juru selamat itu. Di situ dilahirkan Mesias itu. Di situ dilahirkan raja orang Yahudi yang sesungguhnya itu. Di Bethlehem di tanah Judea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Itu tadi dalam kitab Nabi Mika. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatnya Israel. Ada tertulis, bukan rekayasa, bukan karena ahli perbintangan, bukan karena tafsiran mimpi, bukan. Tapi sekalipun itu dikembalikan kepada kitab suci, benar apa yang dikatakan oleh kitab suci waktu itu, bahwa juru selamat itu lahir di mana? Di Bethlehem di tanah Judea. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Dia itu tanya orang-orang Majus tadi, bagaimana kamu melihatnya? Apa yang mendasari kamu seperti itu? Pasti mereka menjelaskannya, dibandingkan, dihubungkan dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, apa yang dilakukan di sana. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Tadi orang Majus mau ngapain? Mau menyembah Yesus. Herodes bilang apa? Supaya aku pun datang menyembah dia. Tapi yang mana yang benar? Herodes itu pura-pura. Herodes itu punya lizin. Nanti kalau sudah diketahui di mana anak itu lahir, diberitakan kepadanya, dia mengerahkan seluruh pasukannya supaya dia dibunuh, sehingga tidak jadi dia menjadi raja. Penolakan terjadi. Ketika Natal, kita berberita Natal, berita tentang kelahiran Yesus itu ada, Herodes itu memberontak. Herodes itu merasa kalah saing. Herodes itu merasa jabatannya diganggu, sehingga dia mau bertindak membunuh Yesus. Bukan hanya menerimanya, tapi berencanakan untuk membunuh Yesus. Tapi orang Majus ini apa yang terjadi? Mereka
saya katakan di sini Natal orang Majus. Dia punya motivasi yang murni. Kami akan menyembah Yesus. Kami akan menyembah Raja yang baru lahir itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dia adalah orang yang ditetapkan. Dialah Raja yang besar. Setelah mendengar kata-kata Raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ada bintang menjadi petunjuk bagi orang Majus itu, mendahului mereka dan berhenti tempat di mana anak itu tinggal bersama dengan ibunya. Jadi diperkirakan waktu itu bukan waktu dia lahir, karena perjalanan mereka waktu itu dia melihat bintang itu di timur. Yesus sudah lahir di Bethlehem, di kandang domba. Perjalanan dari Persia dari timur itu ke Bethlehem, ke Yerusalem saja memakan waktu itu berapa lama? Sangat berapa? Jauh. Kalau tafsiran mengatakan ada sekitar 40 hari, karena jarak yaitu Persia itu ke Bethlehem itu Yerusalem saja sekitar 400.000 kilometer, sekitar begitu. Jadi nggak mungkin waktu 1 hari, kecuali naik apa? Naik jet ya, naik. Iya. Mungkin kalau naik pesawat aja kita pun dari sini ke Papua misalnya, itu bisa sampainya bisa nanti malam kalau berangkat pagi, karena transit kan begitu ya. Nah ini sangat jauh, jadi perjalanan itu begitu jauh. Jadi bukan pada waktu anak itu baru lahir. Kalau gembala-gembala begitu lahir hari ini, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Gak jauh, mereka bisa langsung menyembah. Tapi orang Majus itu tidak, memakan waktu beberapa lama di sana. Nah, jadi waktu itu mereka datang ke sana. Setelah mendengar kata-kata Raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita lah mereka. Loh, Herodes tadi apa? Bersukacita? Sukacita Herodes waktu mendengar Natal, berita tentang Yesus lahir, berontak jiwanya ya, berontak dia. Ini saingan ini. Kita waktu mendengar berita tentang Natal apa hati kita? Berontak, buang lagi begitu. Banyak kali pun Natal di sana, Natal di sini. Ada sukacita yang besar yang dialami oleh orang Majus itu. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bagaimana dengan Natal tahun 2024 ini? Adakah sukacita bagi kita? Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ada beberapa kali Natal di tempat ini akan dibuat. Pemuda remaja tanggal 14, Natal sekolah minggu tanggal 22, KKR Natal Tuhan sudah lama didoakan. Saya sangat pribadi rindu mengundang keluarga kita. Saya dalam KKR Natal ini saya berharap Bapak Ibu membawa keluarganya, saudara-saudara kita, supaya mengalami sukacita Natal. Kenapa? Karena bertemu dengan Juru Selamat. Sukacitanya apa? Nggak mungkin sukacita naik unta dari Persia ke Yerusalem itu begitu lama. Bukan sukacitanya enggak. Saya dengar gini ya, ada teman mereka pergi ke Yerusalem. Mereka naik unta. Perjalanan itu naik unta. Katanya naik unta itu sakit, capek naik unta itu. Capek kali naik unta itu. Ini sekitar 40 hari, 1 bulan lebih perjalanan mereka itu naik unta. Kalau naik pesawat
bukan Pak, selalu capek. Kan begitu kalau sepanjang hari, ini 40 hari lebih, 40 sebulan lebih. Jadi bukan gampang perjalanan ini. Tapi mereka mengalami sukacita. Kenapa? Karena apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka lihat itu, apa yang mereka harapkan itu, mereka sudah melihat. Inilah ketika mereka melihat bintang itu saja, mereka sudah bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan bukan di kandang domba lagi ya, udah pindah tempatnya ini. Karena umur 8 hari Yesus disunat, dibawa ke bait Allah. Pasti di sana dia nggak kembali lagi ke kandang domba. Sudah dalam rumah ya. Lalu maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Kenapa mereka menyembah Yesus? Kenapa mereka nggak menyembah Maria dan Yusuf? Karena mereka tahu dan ada dalam hati mereka, inilah dia raja yang lahir itu, raja yang akan datang itu, raja yang memerintah Israel, yang menggembalakan umatnya, yang akan jadi pemimpin, bukan hanya pemimpin Israel, tapi pemimpin bangsa, dia raja segala raja. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, tadi mereka juga selain mereka berpendidikan, punya ilmu kesehatan juga, pengetahuan yang banyak, mereka juga sebagai penaksir mimpi. Tapi mimpi itu kalau dihubungkan dengan apa yang terjadi, itu kebenarannya bukan hanya sekedar mimpi, tapi memang realitanya, real di sana. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Natal itu ada sukacita yang besar. Oleh karena juru selamatku datang, aku bertemu dengan dia. Bertemu tadi ya. Hari ini bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Aku ingin bertemu dengan Yesus. Aku ingin memandang wajahnya dalam iman. Dalam imanku aku bertemu dengan Yesus yang lahir lebih 2000 tahun lalu di kandang domba dengan satu tujuan. Ini misi Allah, menghadirkan juru selamat datang ke dalam dunia. Misi Allah untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa tidak ada juru selamat yang lain karena dia telah ditentukan oleh Allah. Bertemu dengan dia betapa sukacitanya nanti. Kapan kita Natal? Bukan di tahun 2024, tapi ini kembali momen itu diulang. Mengingat kembali saya bertemu dengan Yesus tahun 1991, di mana Tuhan menelanjangi saya orang berdosa. Saya orang yang punya pikiran yang kotor, punya hati yang kotor, jahat di mata Tuhan, jahat di mata orang tua saya, jahat di mata orang lain, yang terpakai
Tapi Tuhan menemui saya. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Itu kata Tuhan. Aku mau menjadikan engkau anakku. Ya. Ini dalam iman. Tuhan berbicara ke dalam hati. Orang-orang majus itu datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Maka kita juga harus mengalami pertemuan dengan Tuhan. Lewat Natal ini kita harus memiliki pertemuan dengan Tuhan. Kapan saudara bertemu dengan Tuhan? Kapan saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, mengakui Dia Raja dan segala raja? Percaya dibilang ya, aku percaya. Kapan kamu mengakuinya? Kapan kamu menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Ada penyembahan di sana. Orang yang bernatal itu ada penyembahan kepada Tuhan. Kami isi disembah. Jangan kita lebih hormat kepada kali bungu kita daripada kepada Tuhan. Orang yang bernatal itu penyembahan itu ada pada Tuhan. Harus menyembah Dia, Raja dari segala. Menyembah itu bukan hanya mungkuk begitu sujud, enggak. Tapi menyembah itu adalah menghormati Dia, mengutamakan Dia dalam segala, mengutamakan Dia dalam segala hal. Lebih mengutamakan Tuhan daripada pekerjaan kita, lebih mengutamakan Tuhan daripada keluarga kita, lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain-lain itu, dan pendidikan kita, pelajaran kita. Ini namanya menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Kalau saudara bertemu dengan Tuhan, harus ada penyembahan. Yang kedua itu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan orang najis ini? Pertama dia menyembah ya, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dan bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Ini yang kedua tadi. Yang pertama tadi ada sukacita. Yang ketiga, mari kita lihat. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi yang ketiga di sini yang dilakukan oleh orang najis itu, mereka membuka harta bendanya. Kalau mereka sudah punya sukacita, mereka menyembah kepada Tuhan, mereka bukan hanya dengan tangan kosong, tapi mereka membuka harta bendanya. Apa yang mereka bawa? Mereka persiapkan. Bukan mereka singgahi di tepi jalan, enggak. Meros kata orang kaya. Apa meros ya? Orang sini enggak ngerti meros. Enggak asal-asalan, kan gitu ya? Enggak asal-asalan. Tapi mereka sungguh-sungguh dipersiapkannya. Mereka membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu diberikan kepada raja. Biasanya persembahan itu nilainya berharga. Kalau emas bagi kita nggak asing lagi ya. Itulah yang dibawa persembahan mereka kepada raja dan segala raja itu. Dan mereka mengakuinya dia adalah raja di atas segala raja. Maka mereka bawa emas itu. Dia yang terhebat, yang paling berharga, yang terbaik mereka berikan kepada Tuhan. Lalu apa lagi ada? Apa? Kemenyan. Kemenyan itu apa? Bau yang wangi, yang harum, yang dipersembahkan. Ini biasanya diberikan kepada imam. Mereka percaya Yesus itulah imam besar. Dan mur. Mur itu adalah seperti minyak wangi, begitu ya. Kalau kami yang tadi persembahan ya, kalau bukan bau-bauan ini yang mau minyak wangi, mur ini. Kalau kami yang itu dipersembahkan itu, kalau mereka dulu persembahan kepada sesuatu seperti ceramahnya gitu, kira-kira gitu kalau orang karo ya. Iya. Tapi sebagai kepada orang yang terpenting, yang memimpin dalam ibadah mereka. Jadi Bapak Ibu mereka memberi yang terbaik untuk Tuhan.
Natal itu ada sukacita, ada penyembahan, dan ada persembahan. Ada yang dibawa kepada Tuhan. Itu kalau Natal. Kalau aku sudah Natal sejak tahun 1991, penyembahanku kepada Tuhan. Setiap hari aku menyembah Tuhan dengan pujian kepada Tuhan, dalam doaku, dalam ibadahku, aku mengutamakan Tuhan. Kalau aku katakan aku sudah bernatal, aku sudah bertemu dengan Yesus, ibadah kita pun seperti ayam bertelur, enggak lagi. Kalau enggak ada pesta, kalau enggak ada kematian, kalau enggak ada undangan, enggak ada pekerjaan yang lain, maka aku ibadah. Itu bukan menyembah Tuhan namanya. Menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran itu. Tiap saat kita menyembah Tuhan, baik di rumah kita, termasuk penyembahan bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Ada sukacita Natal dalam hidup kita. Menyembah Allahku, Allah di atas raja, di atas segala raja. Lalu yang ketiga itu membuka harta bendanya. Kaini babalu dengan Tuhan. Kalau Petrus itu waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kasih perahunya sama Tuhan Yesus, tempat khotbah. Ya kan? Waktu itu kan Tuhan Yesus minta perahumu, pinjam dulu kan gitu ya, dulu di sini. Lalu sekarang kan ke tengah katanya, kan orang banyak waktu itu ya. Yesus mau berkhotbah supaya agak ke tengah sedikit, supaya karena orang banyak. Dipinjamnya perahu Yesus. Perahu itu dibuatnya sebagai sarana, mimbarnya untuk tempat khotbah. Kami berikan dengan Tuhan Yesus lainnya. Kamu sudah bernatal? Sejak kapan bernatal? Natal itu artinya Yesus lahir itu bukan hanya di kandang domba, tapi dilahir di hatiku. Puji Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kapan? Ini sukacita lu bertemu dengan Yesus. Jangan-jangan nanti terjun dalam. Memang aku sukacita untuk menyanyi. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Masih kita nyanyi. Tapi ketika datang masalah sedikit, berat kita bergerudu, itu lagunya. Kan itu lagunya ya. Di Baudo di Enda, kan itu salah Dewi. Itu lagunya. Memang rohani sepertinya rohani kan. Saya dulu ada anak di sini, dia belajar main gitar, kan gitu kan. Lagunya betapa berat beban hidup. Betapa lagunya itulah saya lupa liriknya. Saya pikir gini, waktu dia memainkan gitar itu dengan lagunya itu sih sama. Berat kalau main gitar nggak bisa. Dengan lagunya itu, betapa berat. Hafal lagunya itu lupa saya. Tapi itulah sepertinya rohani. Atau orang Batak bilang apa? Rohana. Tahu rohana? Apa rohana? Hatinya. Rohana. Hatinya, suka hatinya. Kelihatannya rohani. Pelayanan, bernyanyi, memuji Tuhan, penyembahan, haleluya dan sebagainya. Tapi rohana, jangan benar. Itu sekarangnya. Rohana tadi, jangan benar. Kain itu kain, campur ban, kayak gitu ya. Ini belum ada sukacita Natal. Sekalipun dia sudah bernatal 40 kali. Saya bilang kalau nggak ada uang untuk Natal, nggak usah bikin makan Natal, makan. Lupa dikatakan, saya bilang simpang rampah. Ada rupiah uang kalian, saya bilang. Nggak tahu ini bu katanya. Loh, kalau nggak ada uang jangan. Nggak usah potong buat ini. Ngapain itu bagi uang? Nanti berantem siap Natal.
Nah, dia sedikit mau mengatakan semalam ini persembahan tidak cukup ini dirubati. Ada pula orang berbagi, ini cuma kalian dapat 50.000 aku bayar, satu cuma cinta sama aku. Kita jangan pernah lagi kayak seperti itu ya. Kalau ada uang kita nggak usah buat makanan. Natal yang sesungguhnya ada sukacita karena aku bertemu dengan Yesus. Natal yang sesungguhnya itu adalah aku menyembah Dia dengan benar dan roh dan kebenaran. Hatiku mau menyembah Tuhan. Ada yang kita bawa kepada Tuhan. Apa? Kalau ada padamu, bawa kepada Tuhan. Berikan. Petrus itu punya apa? Perahunya diberikannya kepada Tuhan. Waktu diberikan pun kepadanya ikan yang banyak itu, dia bilang apa? Pergilah daripada aku, karena aku adalah orang berdosa. Berkat itu pun tidak membuat dia sukacita. Ketika dia bertemu dengan Yesus itu, ketika dia diberkati pun dia sadar dia berdosa. Maka ketika kita menerima berkat dari Tuhan itu, tahu kita ini bukan milik kita, ini milik Tuhan, sadarlah kita. Karena Anda punya yang sama kami itu bukan milikmu semuanya. Itulah milik Tuhan yang dititipkan Tuhan sama kamu. Jadi tidak ada alasan bagimu untuk tidak memberi kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati saudara. Waktu perjalanan ke Kemerahan itu, kami ingat melewati Simpang Namotati, melewati Pekan Sawah, melewati Perciban, melewati ada banyak kampung-kampung di sana. Saya tertarik dengan satu kampung di situ, namanya Perciban. Gitu dalam hati ini, Tuhan, bisakah ada kesempatan di sini untuk memberitakan Injil? Itu kalau hamba Tuhan mungkin ya. Kalau yang lain, kalau pengusaha ada bagaimana? Dia masa ini begini sampai dewa, kayak gimana bibitnya kan berpupuk, pasti itu dikira kan? Tapi saya kayak gitu ini, ada losnya di situ, jadi kayaknya cocok di situ bibit KKR ini. Nah itu kalau yang ada dalam hati saya. Tapi memang beda-beda kita. Nah, tapi saya ingat waktu itu, saya ingat Bapak Nia memang waktu itu, sorry ya saya pakai di alat raga sekali ini. Saya ingat Bapak Nia, oh Maria pernah, karena kami ketemu dengan penjual ikan kembung. Adakah suara kita yang bisa kita berikan untuk memuji Tuhan? Ada suara kita loh. Bisa kita memuji Tuhan. Cuma lo kalah berapa cuma kita ini banyak, lebih 50 orang. Kenapa memuji Tuhan cuma 8 orang, 7 orang cuma? Mau Natal ini kan perempuan cuma ada memuji Tuhan. Maka di dalam gereja Kristen mulia, oh Maria, ini baru mungkin gereja Anda pula kan? Itu kata orang, tapi bukan itu maksudnya. Tapi mari, kalau kita memang sudah punya sukacita, kita mau menyembah Tuhan, berikan apa yang ada pada kita. Masa mau mengingat momen sejarah di mana aku bertemu dengan Tuhan Yesus dan hari ini aku mau merayakan dan kembali saya ucap syukurku, aku gak mau memuji Tuhan. Miskin kali kamu, sedih melihatnya. Tapi kamu sudah diberkati Tuhan, kamu punya suara yang bagus. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memberikan sesuatu apa yang ada pada kita. Emas, mur dan kemenyan dan mur, sebagai persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membuatnya? Itu seharusnya. Apa yang kubuatnya?
tumpahkan darahku agar kau tertebus. Semuaku padamu, apa yang kau berikan, semua Tuhan berikan bagi kita. Apa yang Tuhan kita berikan kepada Tuhan? Waktu kita untuk berdoa bersama-sama dengan orang percaya, menyembah kepada Tuhan, bergandengan tangan untuk berdoa kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Itu ada yang bisa diberikan untuk Tuhan. Oh, aku akan membuat kelompok bernyanyi, kaum ibu, kaum bapak, atau pasutri, kan bisa. Ini adalah orang muda, orang tua yang muda ini. Bagaimana mereka itu bergabung bersama? Ayo kita mau nyanyi. Kayak maka dari meski begini kapan dia? Apa yang dulu dia dari pengantin bercakap. Nanti orang tua dia kan dia lah congkak lah sangat orang nanti supaya dapat uang. Iya, tapi Erika dan Firman nggak pakai apa katanya nggak ada pengantin ya, nggak nyanyi kan nanti, nggak ya. Kalau berarti mereka dikasih semua ini kan gitu ya. Jadi inilah memang menjadi komitmen mereka. Jadi bagaimana dengan kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Bernyanyilah untuk Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan, berikanlah persembahan yang harum bagi Tuhan. Kayaknya berikan, kuberikan hukuman baru. Kayaknya berikan rumah, kuberikan hidupku kepadamu. Apakah yang kau berikan kepadaku? Cukuplah kita katakan aku datang sebagai jemaat, datang ke gereja, duduk, pulang, cukup begitu saja? No, tidak. Sebagai orang yang percaya, kecuali saudara belum percaya. Kalau kamu sudah memiliki pertemuan dengan Tuhan, ada yang kita buat untuk Tuhan. Yang paling berharga. Oke, orang majus, orang kaya. Kita nggak orang kaya, tapi kan kita punya mulut. Berikan mulut ini memberitakan Injil. Berikan kaki ini untuk melangkah mengunjungi tetangga kita, cerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Saya senang kemarin saya menghadiri resepsi pernikahan anak teman saya. Lalu kemudian bertemu dengan saudara-saudara kita orang Toba, orang Batak Toba. Bu, kapan Natal kalian itu? Katanya. Dia anaknya ini dulu SMA Negeri Kuala. Kalau itu datang alumni. Mama nanti datang ya, aku nggak bisa datang, kata anaknya. Jadi kapan Natal kalian itu? Disuruh cerita, aku hadir katanya. Cerita kalian itu mama saya tinggal di Batam. Jadi saya ingat ibu ini dulu benci kali dia mau kami. Benci kali dia karena anaknya bertobat. Anaknya nggak nyontek lagi, anaknya nggak mau kedukun lagi. Benci kali dia, ini pengajaran gede ini sama ibu dulu. Sekali dia. Banyak orang benci dulu. Orang-orang banyak benci sekarang. Anaknya juara satu, nggak juara satu lagi kalau nggak nyontek. Karena mereka tahu tentang yang benar itu. Tapi kalau ibu itu berkata, kapan datang lagi itu Bu? Jadi ini hatiku ya, Tuhan, hari ini aku boleh melihat orang yang dulu membenci, tapi hari ini mereka care. Bu, kami ada tahun penginjilan KKR atau di gereja, datang nanti ibu ya, aku bilang, inilah anak undangannya Bu, katanya. Makanya nanti saya suruh Bapak Istri undang sebagai apa ya, penanggung jawab kata KKR ini, gereja. Buat undangan kita, sebarkan undangan itu kepada anak Tuhan. Saya rindu bagaimana memberitakan Injil kepada mereka. Saya ingat kembali orang Batak, bukan orang Batak saya ingat ya. Saya ingat kembali bagaimana doa saya untuk orang Batak itu supaya mereka diselamatkan. Dia cerita lagi, orang Batak itu banyak kali. Kamu semua aku lihat nggak tahu lah saya begitu ya. Tapi mari kita belajar bagaimana Tuhan membuat hati mereka. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Saya belum pernah saya diundang dari HKBP, tapi tahun ini Tuhan undang saya di HKBP waktu itu. Kesempatan bagi saya, senang saya. Iya. Jadi ada 3 hal tadi yang terjadi dengan orang majus ini. Ada sukacita, ada penyembahan, dan ada yang dibawa kepada Tuhan, ada yang diberikan kepada Tuhan. Ketika Natal hari ini, kalau kamera sudah bernatal, ada yang kau berikan kepada Tuhan. Tapi kalau belum, terimalah Dia yang datang itu, Raja dari segala raja,
yang bisa mengubahkan kita, yang bisa menolong kita, yang bisa mengampuni kita, menarik kita dari berdosa, menjadikan kita adalah anak-anaknya. Mari kita berdoa. Natal orang Majus adalah Natal yang spesial. Bagaimana mereka orang yang pintar menyelidiki segala sesuatu lewat pengetahuan mereka. Bahkan mereka bertindak untuk mencari. Ada kerinduan untuk mencari tentang yang benar itu. Lalu kemudian ketika mereka bertemu, mereka menyembahnya. Ada yang paling berharga yang mereka bawa kepada juru selamat, raja dan segala raja itu. Tuhan, hari ini kami sudah lama mendengar kabar baik, mendengar berita tentang Natal, bahkan kami sudah mengikuti perayaan Natal. Tapi apakah Natal yang sesungguhnya itu sudah ada dalam hati kami? Sudah ada Yesus Kristus dalam hati kami? Kalau sudah ada, Tuhan, biarlah kami boleh menyembah Engkau dengan benar, menyembah dalam roh kami, memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Kami tidak mengutamakan diri kami, tapi kami mengutamakan Tuhan. Itu seharusnya kalau kami memang sudah bertemu dengan Yesus. Dan setelah itu Tuhan, kami harus melakukan sesuatu yang terbaik, kami harus bawa kepada Tuhan. Apa yang terbaik dalam hidup kami? Uang kami kah? Harta kami kah? Diri kami kah? Itu yang kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk umat di tempat ini, supaya ketika mereka menemui Tuhan, tidak ada mereka yang datang dengan tangan yang kosong, tapi mereka semuanya membawa persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.